Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 20 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Darliana. Silakan Ibu Sarma, Mazmur 21. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita, betapa besar kegerangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasyurkan keperkasaan-Mu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Sarma. Silakan Pak Agus, Roma 8 ayat 1 sampai 18. Terima kasih Bu. Shalom. Shalom Pak Agus. Kita baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 18. Hidup oleh Roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak tertakluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Selesai. Terima kasih Saya Pak Agus. lanjutkan. Silakan Pak Mulya. Ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan itu bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Pak Mulia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Paul. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini lebih dari pemenang. Masalahnya semua orang minta menang tapi nggak tahu caranya kan. Akhirnya cuma retorika lagi. Lebih dari pemenang, nyanyinya mah cinggerak-cinggerak. Tapi tetap aja kalah, nyanyinya lebih dari pemenang, cinggerak-cinggerak. Kita lebih dari pemenang, tapi utangku banyak sekali, tapi aku minta-minta terus. Kalah terus, saudara. Yang berzina terus, yang selingkuh terus, nggak menang-menang, saudara. Yang musuhan terus, ya kan, yang ribut terus, geger terus. Kapan menangnya ya? Kapan menangnya coba? Saya kasih satu kondisi utopia. Utopia itu apa? Utopia itu cuman ngimpi kamu, ya idealnya begitu, kepenginannya begitu. Ya kan, itulah utopia. Nih, ada orang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, dia berkelimpahan hidupnya. Ya. Terus ada orang berusaha menyakiti dia, nggak mempan. Nggak bisa disakiti dengan cara apapun, dengan cara preman, dengan cara pengkhianatan, dengan cara apa. Orang ini tetap tidak bergeming, tidak bereaksi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tambah kaya. Terpengaruhkah orang ini dengan orang itu yang menyakiti itu? Enggak, biasa saja. Oh iya, orang itu tahu, itu yang nakal itu ya. Yang kurang ajar itu ya, iya. Tapi nggak apa-apa, dia tetap jalan terus. Sakit itu difitnah dia apa? Dia tetap jalan, tambah kaya, tambah hebat, tambah luar biasa. Tidak sakit sama sekali, tidak tersakiti. Lalu tiba-tiba semua musuh-musuhnya ini akhirnya ikut sama dia semua. Kalau yang nggak mau ikut ya bablas pokoknya. Kalau begitu tahu orang musuh-musuh itu tahu, cepat kita ikut cari selamat, ikuti aja deh daripada bablas tanpa harus membalas. Itu orang hebat sekali, saudara. Itu yang namanya lebih dari pemenang. Dia nggak usah terpengaruh, dia nggak usah. Ya pengennya kan begitu semua orang kan. Tapi kan sakit hati, Pak. Oh, saya punya duit nggak pites, Pak. Orang bilang, oh, kalau saya ini ada yang tak pites, Pak. Ada yang ngomong sama saya gitu ya. Terus buat apa coba? Puas kamu kalau udah mites gitu. Wah, minum jadi pites udah puas kalau gitu. Jangan dong, kasihan ya. Jangan. Orang mereka kan juga lagi cari makan. Mereka kan punya keluarga juga. Masa cuma gara-gara gitu dipites. Jengkel ngayel ke Pak, jengkel ke. Ya biar saja. Dan enggak apa-apa.
Iya kan? Anda kebayang enggak? Kalau apa itu enggak boleh nyakiti saya. Saudara tahu nggak kata definisi lebih dari pemenang? Kalau ada orang yang bilang lebih dari pemenang, bukan semua orang yang nyakiti Anda dihajar sama Anda, terus Anda jadi pemenangnya, dia kalah sampai terkeper-keper, terbehek-mehek. Nggak begitu, saudaraku, yang namanya lebih dari pemenang itu. Yang namanya lebih dari pemenang itu, Anda tidak perlu memilikinya kalah. Kemarin sudah belajar ya. Kalau Anda pikirannya menang kalah, Anda sedang kalah. Anda harus menang tanpa Anda harus mengalahkan dia. Dan Anda tidak perlu merasa kalah kalau Anda tidak dirugikan sama sekali. Tidak perlu menang. Ya kan, kemarin kita sudah belajar ya beberapa hari yang lalu ya. Anda itu tidak perlu, saya harus menang. Anda juga nggak rugi apa-apa kok. Dia merasa menang, ya biar. Ya udah enak tuh mati, tidak puas. Nah, itulah makanya kamu jadi pecundang. Kita udah belajar itu ya, sesi itu. Tapi akhirnya udah diajari, bandel sih Anda sih. Nggak mau percaya ya. Ngeyel diomongi, makanya nggak menang-menang. Belajar sama saya. Ya. Itu kan baru awalnya. Saudara tahu itu kan baru namanya. Anda akan menang kalau Anda itu tidak perlu merasa mengalahkan orang lain. Ya, kalau filsafat Jawa itu menang tanpa menang tanpa harus menghancurkan musuh, ya kan? Iya kan? Ngeluruk tanpa bolo. Kita tuh royok tapi tanpa pasukan, tapi dia udah merasa terroyok. Itu kan orang Jawa juga percaya itu kan. Menang tanpa ngasorake, tanpa harus merendahkan. Kita di atas tanpa harus merendahkan yang lain. Tetapi nggak cuma itu, saudara. Bahkan Anda tanpa harus mengalahkan dia, bahkan tanpa harus perang. Orang Cina pun tahu itu Sun Tzu. Menang tanpa perang. Ya kan? Menang tanpa perang. Nggak usah. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Makanya si Cao Cao itu kan bilang kan, musuh yang saya takut itu bukan musuh yang hebat, yang jenderal perang, yang sakti mandraguna. Musuh yang saya takut itu orang goblok. Orang goblok karena dia tidak tahu kapan saatnya mengalah. Orang goblok ini, orang bebal ini tidak tahu kapan saatnya dia harus kalah. Dia tidak tahu kapan saatnya dia diem. Dia tidak tahu kapan saatnya dia untuk, saya sudah kalah nih. Jangan sampai habis-habisan. Nah, tapi kalau Indonesia kan senangnya itu Bandung Lautan Api, Rawe-rawe rantas malang-malang putung, ya kan, Surabaya apa nama itu, Lautan Api, senangnya bumi hangus kan. Orang Indonesia kan senangnya bumi hangus. Kalau kamu nggak dapat, aku nggak dapat. Mengapa? Karena ada yang nggak beres. Di jiwa orang-orang Indonesia itu, di jiwa para pemimpin, di jiwa kalian semua orang-orang Indonesia ada yang nggak beres. Makanya kalau kamu nggak dapat, aku nggak dapat. Benar nggak? Galih dan Ratna, ya kan? Wah, lalu ada yang namanya si Broto seneng sama Ratna. Kalau saya tidak dapat Ratna, maka Galih juga nggak boleh dapat Ratna. Dibunuh misalnya begitu kan. Senengnya begitu kan kalian kan. Nah, kok saya nuduh sih. Pak kok nuduh, kok saya enggak kayak gitu, Pak, alah bohong. Rata-rata orang itu begitu, termasuk saya dulu. Ya ngaku saja, kalau ngaku cepat beres nanti. Nanti khotbahnya juga cepat selesai. Kalau ada ngaku tak kejar terus. Dasar maksa ya, khotbah kok maksa. Ya, tapi memang begitu kenyataannya ya kan. Ada yang nggak beres di jiwa orang Indonesia. Kalau dia nggak dapat, kalau saya nggak dapat, kamu nggak boleh dapat. Jangan. Cinta itu, aku bahagia kalau kamu bahagia. Bagaimana aku bisa membuat kamu bahagia? Cinta itu tidak harus memiliki kan. Nah, tetapi cintamu posesif kok, hawa nafsu kok. Keinginan kamu untuk menang itu hawa nafsu kok. Bukan karena natur dari seorang pengikut Kristus yang punya Kristus yang lebih pemenang. Orang Israel maunya Kristus menang itu dengan cara menghancurkan orang-orang Roma. Tapi Yesus punya konsep kemenangan dengan menaklukkan Roma di dalam kasih. Ya kan? Orang Israel kan maunya menghancurkan Roma. Tapi Yesus caranya apa? Menangkan Roma. Diambil alih. Ya kan?
Nyatanya sampai hari ini orang Yahudi yang jadi pemenang ya. Anda mau terima mau enggak, hari ini orang Yahudi yang jadi pemenang kan? Tetap orang Yahudi yang jadi pemenang sampai hari ini. Ribuan tahun dengan pertarungan ditindas di apa, tetap orang Yahudi jadi pemenangnya. Nah, orang Yahudinya juga bebal kan? Di saat sebelum sekarang kan bebal mereka. Maunya itu tadi, menangnya itu dengan daging mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Kami ingin minta raja seperti orang-orang lain lah. Itu tadi kerajaannya adalah kerajaan dunia. Nah, Anda ingin membangun kerajaanmu kok, makanya beda. Kamu tidak akan merasakan doa Bapa kami itu. Anda nggak ngerti, nanti kapan-kapan kita belajar doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kamu nggak mau kok, kamu maunya kerajaanku yang berdiri, kamu maunya kehendakmu yang jadi kok. Iya kan? Jujur saja. Makanya Anda tidak berkemenangan yang sejati. Doamu minta menang, doamu memohonkan kemenangan, tetapi kamu tidak menang. Karena definisimu menang kalah itu kalau kamu hutangmu lunas. Kamu dapat duit banyak buat melunasi hutang. Definisi kamu menang adalah ketika nama baikmu dipulihkan. Definisimu menang adalah ketika kamu lolos dari semua masalah. Definisi menang adalah ketika kamu sembuh dari sakit. Kalau mati, berarti kalah. Definisi menang, definisi yang sama sekali bukan di dalam definisinya Allah. Wah, kalau gitu saya nggak mau jadi Kristen, Pak. Susah, Pak. Nggak enak, Pak. Nah, itu dia. Definisi menangmu saja sudah beda dengan Tuhan kok. Kerajaanmu kok, yang kamu ingin bangunkan kerajaanmu kan. Kalau kamu punya nama baik, punya reputasi, hutangmu lunas semua, masalahmu selesai semua, kamu punya sehat, kamu punya semua aman, jaya, makmur, itu definisi kamu menang kan? Itu kerajaanmu. Tapi kalau kerajaan Allah, beda banget. Kerajaan Allah itu bagaimana? Aku memang miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Dalam kelemahanku lah kuasamu sempurna. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Aduh, yang begitu-begitu definisi kerajaan Allah kan begitu. Jangan kamu khawatir. Ya kan? Berilah musuhmu makan. Aduh. Renyes saudara. Maunya saudara kan musuhmu hancur, habis, lenyap, laknat semua. Maumu kan bahwa semua, kalau bisa semua hutangmu lunas, bahkan hutang yang lunas menjadi kelimpahan, harta berlipat kali ganda, menjadi surplus. Definisi maunya kamu sudah mau mati lalu sembuh, itu namanya menang, Pak. Itu pengalaman pribadi yang luar biasa bersama Tuhan. Nah, para rasul mati semua dianiaya. Kemarin Pak Sapa itu ya dulu. Saya nggak mau jadi pengikut Yesus, mati semua, matinya mengenaskan semua. Nah, itu pemikirannya udah beda, saudara. Cara berpikirnya berbeda. Anda mau memframing Tuhan kok, Anda mengatur Tuhan kok. Coba di riset. Wah, saya untuk menerima ini ya, untuk mau nyebrang ke sana itu, wah, pergumulan di sini, saudara. Tarung, saudara. Wah, nggak mau Tuhan. Definisi menang saya. Dia sampai percaya begitu, saya tambah habis Tuhan. Nggak mau Tuhan, nggak mau kayak gitu Tuhan. Kalau perlu saya akan cari dukun yang paling sakti buat hancurkan dia, santet kalau perlu Tuhan. Wah, kan kamu nggak boleh itu nyembah kamu buat aku marah. Oh, nggak urusan Tuhan, kalau perlu aku tinggalkan kamu Tuhan. Wah, saya udah gitu. Kalau perlu tak tinggalkan Tuhan, saya nggak mau. Pokoknya saya mau dia mati malam ini. Wah, ejan saudara. Kalau dia tidak celaka, saya akan tinggalkan engkau Tuhan. Oh, saya maksa. Dan Tuhan diamkan. Diam akhirnya Tuhan saya minta pertolonganmu. Tapi dengan caraku Tuhan ya, janji ya. Tuhan bilang, gundulmu peang. Enggak ditolong, didiemin. Bongkan sak kapokmu, diamkan. Sebab kalau aku nurutin maunya kamu binasa nanti. Ya, tak diamkan sampai nyerah. Sampai nyerah saya. Mentok sana sini, Tuhan engkau jahat, Tuhan engkau kerjain aku. Enggak. Saya nggak ngapa-ngapain. Udah dibilang nggak bakal berhasil kamu, nggak akan berhasil.
Saya sering nolong orang begitu ya. Orang itu maunya caranya dia sendiri kan, maunya saya itu membantu dia dengan caranya dia. Saya nggak mau. Saya tahu kalau saya bantu dia dengan caranya dia, tak kasih uang terus misalnya, oh habis dia nanti. Nggak diemin, sampai udah nyerah, baru tanya mau gini nggak caranya, udah nyerah dia. Tapi udah kepahitan sama saya, ya sekarang. Banyak orang begitu ya, banyak orang begitu. Tapi saudara saya kasih tahu Anda ya, cara Tuhan itu sangat berbeda. Anda akan terkejut. Anda kudu tiap hari ikuti imun pagi, pelajari cara Tuhan bekerja. Definisi kemenangan dalam Tuhan, kalau Anda ngerti definisi kemenangan, itu sebenarnya lebih dari pemenang. Anda tidak harus menghancurkan musuh-musuhmu yang begitu kurang ajar biadab laknat itu. Anda tidak harus, ya bahwa pasti Anda harus sembuh. Bahkan ketika mati pun Anda menang. Ketika Anda rugi pun Anda menang, Anda sedang menang. Karena hidup ini kan hanya sepenggalah dari kekekalan kan. Ya, makanya banyak orang-orang yang mati dalam kemenangan. Ketika iblis itu membunuh Yesus, ketika orang-orang ini membunuh Yesus, mereka merasa menang. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Yesus memang harus mati. Kalau Yesus mati, maka itulah kemenangan. Karena Yesus di dalam persimpangan, dia mau binasakan orang-orang ini, atau dia mau tebus orang-orang ini kan, dengan kematiannya dia kan, di Getsemani itu kan. Orang berpikir ketika Yesus mati itu kalah. Tetapi ketika Yesus mati justru kemenangannya di situ. Benih itu harus mati kata Yesus. Supaya bisa bertumbuh, supaya benih itu tumbuh dan mengeluarkan banyak sekali buah hasil. Masalahnya kan kita enggak mikir ke sana. Anda hanya enggak kepikir. Anda kalau mati pun dalam kemenangan. Makanya Paulus berkata, mati untuk Kristus, kalau mati pun adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Kalau Anda ngertinya ini cuman menang kalahnya artinya menang kalah versimu, Anda nggak akan ngerti bahwa mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk Kristus. Karena Anda melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, semua kemenangan-kemenangan itu adalah melalui kematian. Dan Anda kan nggak mau kan, makanya Anda kalah. Tetapi ketika Anda ngerti, barang siapa takut kehilangan nyawanya, justru akan diambil nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangannya, dia akan mendapatkannya. Anda ngerti nggak? Ketika kita nggak takut mati, justru Tuhan memberikan itu kepada kita, memberikan kehidupan itu kepada kita. Ketika kita tidak takut rugi karena Yesus, karena kasih, karena cinta, ya justru kita akan mendapatkannya. Ketika Anda tidak takut untuk sakit karena Anda dikhianati segala macam, tapi Anda melepaskan, justru Anda mendapatkannya. Wah, itu benar-benar bukan next level, saudara. Anda kudu ngerti itu, lebih dari pemenang itu. Karena mau apapun begitu Anda lahir baru, lahir dari air dibaptis dan penuh dengan rema, itu Anda sudah menang. Mau apapun, segala sesuatu terjadi pun sama Anda, ujungnya itu cuman kebaikan belaka. Mau apapun, ya, ditapok tambah ganteng, diinjek tambah kaya, ditendang tambah jaya. Mau diapain? Dipuji-puji tetap bagus. Dimuliakan tambah mulia. Jadi apapun yang terjadi pada hidup Anda, Roma 8 ayat 28 tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun itu tetap mendatangkan kebaikan bagimu. Suka, duka, susah, senang, semua itu mendatangkan kebaikan. Kalau Anda mengerti, yaitu hidup di dalam cintanya, di dalam agapenya. Kalau enggak, Anda enggak ngerti. Lagi sial ketipu, wah saya ketipu 10 juta. Gila sampai berhari-hari. Kita pernah ya ketipu uang ya, waktu di Eropa ini kita pernah ketipu juga ya. Ya enggak sampai berhari-hari ya sudah. Cuma enggak banyak ya, cuma berapa 300 sama 300, 600 ya 10 juta ya. Kita ketipu ya 600 euro. Kita tenang-tenang saja. Marah samperin, kalau zaman dulu tak cari saudara. Tapi
Malah kalah ya. Malah yang buat nyari jadi lebih banyak. Oh, tapi kan puas, Pak. Nah, itulah. Anda ingin memuaskan dagingmu, dagingmu kamu kasih makan terus kok. Gimana kamu nanti ngerti yang roh? Bagaimana rohmu bisa kuat kalau dagingmu dikasih makan terus? Yang penting kan puas, Pak. Jangan yang penting puas. Jangan ya. Disitulah kamu kalah, disitulah kamu sedang kalah. Karena ketika sistem di dalam hidupmu, kan kita semua hidup dalam satu sistem, ya, yang jasmani dan yang rohani. Yang jasmanimu kuat, ya, maka kamu sedang kalah. Ketika dagingmu, hawa nafsumu itu kuat, kamu sedang kalah, ya. Dan seluruh dunia mencari cara bagaimana menekan hawa nafsu. Orang puasa, orang Islam dengan cara menunda makan. Bukan puasa orang Islam yang menunda makan. Mutar balik jam biologis. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Siang jadi malam, malam jadi siang ya. Orang Buddha dengan cara apa? Nggak makan daging. Orang Hindu juga. Orang Kristen dengan cara apa? Nunda makan, nunda sarapan. Kita puasa ya saudara. Yuk kita besok doa puasa jam berapa? Jam berapa saudara? Jam 12. Tolong semua sudah makan di rumah ya. Anda doa puasa buka jam 12. Tolong semua sudah buka puasa dari rumah masing-masing. Anda buka puasa jam setengah 12 pas sebelum berangkat doa puasa. Itu namanya nunda sarapan, Dul. Puasa itu 24 jam, makan cuma sekali. Ya, lawang Anda itu orang dengan segala macam cara untuk mengalahkan kedagingannya dia, salah semua. Intinya dari menang kalah, ya Anda mau menang dan kalah ya di dalam kehidupan ini. Anda mau menang. Nah, saya share screen dulu ya. Saya share screen ini, Bu Ana, tolong dimatikan dulu. Saya share screen ya. Ini dalam kelas apologetik ya tentang dosa. Tujuanmu apa sih? Tujuan kita. Ya tujuan hidup ini kurang berapa menit? Oke, 5 menit ya, simpel ya. Simpel aja nih. Tujuan hidup kita apa sih? Tujuan hidup kita. Kan menghadirkan kerajaan Allah kan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Ya kan? Menghadirkan kerajaan Allah kan, Matius 6 tadi kan, datanglah kerajaanmu. Tapi kan kemudian kita gagal. Mengapa kita gagal? Di dalam Kejadian 4 ayat 7. Ya, karena hawa nafsu itu teh suka ya, nafsunya Hawa teh suka. Ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dosa menjeratmu. Kita gagal menghadirkan kerajaan Allah karena kerajaan dunia kita yang mau tampil. Ya kan? Karena kerajaan kita kan. Ketika kita mendirikan kerajaan kita, menang kalahnya maunya kita, ya kaya, makmur, segala macam maunya kita, musuh kita kalah semua, bisa dipermalukan, bikin babak belur. Kita sedang menegakkan kerajaan manusia, kerajaannya kita sendiri. Ya, kami minta raja 1 Samuel 8 ya. Dia menolak Allah sebagai raja, tapi menjadikan diri kita menjadi raja. Makanya pengakuannya kan Roma 10 ayat 9 kan. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, majikan, rajanya kita, kerajaan Allah. Tapi kan Anda mau bikin kerajaanmu sendiri, makanya dosa menjerat. Kejadian 4 ayat 7. Dosa menjeratmu, ya kan? Itulah masalahnya. Karena Galatia 16 berkata, Galatia 5 ayat 16, kalau kamu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging, hawa nafsumu. Kamu dipimpin oleh roh, yaitu apa roh itu kan kita sudah tahu rema. Ya, itulah masalahnya. Apakah yang namanya kalah? Mengapa manusia gagal menghadirkan kerajaan Allah? Karena dia dikuasai oleh dagingnya, oleh hawa nafsunya. Sehingga dia dosa. Artinya apa? Sesat. Gagal, miss target. Tujuan menghadirkan kerajaan Allahnya gagal. Sehingga bukannya kerajaan Allah hadir, malah neraka yang hadir. Sehingga Anda menghadirkan neraka dalam hidupmu. Kan itu kan. Anda mau menang.
Kalau Anda mau menang di dalam kehidupan, maka Anda harus menghasilkan kerajaan Allah kembali, jadikan Yesus sebagai Raja. Roma 10 ayat 9. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan rema itu. Supaya rema itu, karena ketika roh itu kuat, rema itu dalammu, maka dagingmu akan tersingkirkan. Dengan rema itu, kamu akan menghadirkan kerajaan Allah bagi sekelilingmu. Kamu akan jadi berkat bagi sekelilingmu. Pendeta saja gagal, pendeta yang katanya berbahasa rohnya piawai aja gagal. Mengapa? Karena dia tidak punya rema. Kenapa tidak punya rema? Karena dia nggak punya agape. Dia tidak berdiakonia, tidak bermatu. Makanya dia gagal. Dan hidupmu akan gagal. Kamu hanya akan punya kemenangan-kemenangan yang semu. Ilusi dari kemenangan. Wah, saya lepas dari hutang. Itu baru terus apa? Terus mau apa kalau lepas dari hutang? Akhirnya karena sudah lepas dari hutang, Anda rajin ke Alexis kan? Sudah tidak perlu nyicil hutang lagi kan? Jadi sekarang nyicil Alexis kan? Karena Anda sudah nggak perlu nyicil hutang lagi, terus Anda mulai nyicil cewek. Karena Anda sudah nggak perlu nyicil hutang lagi, Anda kemudian mulai. Apakah Anda terus kalau nggak punya hutang, Anda ingat, mulai diakonia terus. Supaya Anda punya rema, sehingga Anda punya kemenangan dalam hidup. Sehingga tujuan hidupmu bukan mengalahkan musuhmu, tetapi bagaimana kamu hidup dituntun oleh roh, ya akhirnya musuh-musuhmu itu akan kalah? Bukan. Musuh-musuhmu itu bukan darah dan daging, bukan hutang-hutangmu. Musuh-musuhmu itulah pikiranmu sendiri, ideologimu itulah musuh-musuhmu itu. Yang menentang kerajaan Allah, yang ingin mendirikan kerajaan manusia. Tapi kalau kamu hadirkan kerajaan Allah di situ, otomatis ada berkat, ada kesehatan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Segala yang kamu khawatir tadi, kamu punya masalah utang, kamu punya masalah, itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu remanya Tuhan, supaya kamu bisa menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana cara menghadirkan kerajaan? Cari remanya Tuhan. Ya. Lalu dengan rema itu Anda menghadirkan kerajaan Allah. Ketika Anda kasih makan orang miskin, ketika Anda kasih tumpangan, Pak, saya penghasilannya cuma 2 juta sebulan, tidak cukup Pak, buat makan semua. Tetap Anda bisa. Makin Anda hidupnya mepet, maka Anda memberi itu makin besar pemberianmu di hadapan Tuhan. Anda gaji 20 juta sebulan, lalu Anda diakonia 1 juta. Ini kan cuma 0,5, cuma berapa? 0,5%. Cuma 5% kan? Ya kan? Tapi kalau Anda 2 juta gajinya, ya, lalu Anda kasih 500.000 buat diakonia. Ini kan sama dengan 25%, Saudara. Coba ini 1 juta, ini 500.000. Yang ini 25% cuma 5%. Dan Tuhan Yesus bilang kan, waktu ada orang ngasih persembahan itu, janda miskin ini cuma ngasih 2 logam, 2 keping saja, 2 keping logam. Tapi dia memberikan yang terbanyak daripada yang lain. Karena yang lain memberi di dalam kelimpahannya, dan dia memberi di dalam kekurangannya. Bahkan seluruh nafkah hidupnya. Makanya si janda itu menjadi hidup di dalam yang dipuji, yang dianggap berkenan. Jadi jangan bilang kalau Anda lagi kekurangan, Anda bisa diakonia. Tidak mungkin, bisa. Karena Anda akan mencari kerajaan Allah. Di situ Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tidak suruh selalu kasih Damaris, ya. Cuman jangan kasih ke Gilbert pokoknya. Ya. Karena Anda sedang ditipu. Langsung kasih ke orang miskin. Ya, kalau perlu setiap hari Anda bungkus nasi bungkus 1. Anda berkeluarga 5 orang, ya. Papa, mama, anak 3. Kalau perlu nambahin 1, tiap pagi Anda bungkus 1 nasi bungkus yang masih hangat, kasihkan. Kalau Anda lewat di tempat kerja, bungkusin 1. Setiap hari Anda bawa 1 nasi bungkus buat kasih ke orang miskin. Kalau hidupmu kemepet, kamu akan melihat terobosan Tuhan dalam hidupmu. Kamu akan melihat terobosan Tuhan. Kamu akan hidup lebih dari pemenang. Karena kamu sedang menghadirkan kerajaan Allah buat orang itu. Orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah, maka dia adalah orang-orang yang membawa kemenangan bersama dengan dia. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ulangi ya. Carilah kerajaan Allah
dan Sadek. Ya, Melki Sadek. Ini dari Malak dan Sadek. Ini menjadi sedekah. Ya. Diakonia kan? Carilah kerajaan Allah dan ini. Maka semuanya, kekhawatiranmu, hutang-hutangmu, Tuhan beri terobosan. Tanpa kita meminta, tanpa Anda kudu mikir. Ya sudah, namanya punya hutang, jalani saja prihatin. Tapi nggak usah dipikir. Ya jalani, ya dicicil hutangnya. Tapi nanti akan ada kemudahan-kemudahan gimana caranya. Kalau Anda hidup di dalam, sekarang lagi dalam sakit penyakit yang luar biasa, ya nanti Tuhan akan berikan kemenangan yang luar biasa, yang cara Tuhan yang tidak Anda pikirkan. Ya, yang Anda nggak pernah pikir loh. Yang akan berakhir semuanya happy ending. Ya, coba deh kalau nggak percaya. Tuhan Yesus memberkati.